Kesempatan kedua. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 86-90 Sutradara yang Zara Xavier merasa dia bisa belajar ratusan dan ribuan lebih banyak dari saudari Sania dibandingkan dari tempat lain. Saudari Sania memiliki kelihayan tetapi tidak merugikan orang lain. Dia punya strategi tapi tidak gelap. Dia memiliki keberanian tetapi tidak sombong. Tidak peduli betapa berbahayanya situasinya, dia masih bisa dengan tenang menganalisis pro dan kontranya. Dia sangat rasional hingga membuat hati seseorang sakit. Berapa banyak rasa sakit yang harus dia lalui untuk mempelajari hal ini. Zara Xavier memandang Sania Dingley dengan penuh semangat. Saudari Sania, karena kamu sudah menebak apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, bagaimana kita harus menghadapinya? Salah satunya adalah skandal dengan sutradara, dan yang lainnya adalah penculikan moral oleh Wanson Dingley. Kami harus bersiap. Sania Dingley mengusap keningnya. Anda baru saja membatalkan kontrak untuk naskah sampah itu. Bagaimana itu? Apakah ini berjalan lancar? Zara Xavier mengangguk, aku sudah menyelesaikan semuanya. Hanya 1 atau 2 perusahaan yang tidak bersedia bekerja sama. Saya memberitahu mereka apa yang Anda katakan, Saudari Sania. Meski enggan, mereka tetap takut digugat. Saya mengikuti instruksi Anda dan memberi mereka sebagian dari ganti rugi, dan kami setuju. Zara Xavier ingat ketika dia membatalkan kontrak, dia bertemu dengan seorang sutradara kecil yang suka bergosip, seorang sutradara yang sangat lugas. Ketika saya mengatakan ingin mengakhiri kontrak, dia langsung bertanya apakah saya ingin membayar kompensasi atas pelanggaran kontrak. Sepertinya dia kekurangan uang. Dia sengsara. Saya tidak tahu di mana Juana Jansen menemukan sutradara hooligan ini. Mereka sama sekali tidak profesional. Sania Dingley berpikir sejenak dan mencari-cari kenangan kehidupan sebelumnya di benaknya. Dia bertanya, apakah nama belakangnya Yang? Dia terkenal karena syuting drama menegangkan sejak lama. Zara Xavier menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu drama apa yang dia ikuti. Saya tidak bisa mengenalinya sama sekali. Tapi nama belakangnya memang Yang. Dia sangat tinggi dan sangat kurus. Zara Xavier tidak tahu mengapa Sania Dingley tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini dan memandang Sania Dingley dengan bingung. Sania Dingley tersenyum. Langit membantuku. Zara Xavier bingung. Saudari Sania, apa hubungan direktur ini dengan masalah kita? Terus terang, saya pergi ke studio untuk mencarinya. Saya hampir tidak dapat menemukannya. Dia sangat putus asa sehingga dia bahkan tidak bisa bahagia lagi. Sania Dingley menghela nafas dengan emosi. Dia orang yang sangat berbakat. Dulu, saya ingin berakting di salah satu drama menegangkannya, tapi saya gagal. Itu selalu menjadi penyesalan di hati saya. Setelah mengatakan itu, Sania Dingley mengerutkan bibirnya dengan sinis. Apakah kamu tahu siapa yang memberinya kondisi saat ini? Zara Xavier berkedip dan hanya bisa memikirkan satu orang. Tidak mungkin. Sania Dingley mengangguk, benar, itu Juana Jansen. Saat itu, untuk mencegahku berpartisipasi dalam drama menegangkan di mana dia tidak bisa mendapatkan apapun dariku, dia mencoba mendiskreditkan sutradara yang karena dia tidak bisa membujukku. Direktur yang terlahir dengan penyakit perut dan selalu sangat kurus. Namun, Juana Jansen menyebarkan desas-desus bahwa dia telah menggunakan narkoba dan menakuti para investor, sehingga proyek tersebut dihentikan. Zara Xavier tidak menyangka akan ada cerita mendalam seperti itu. Untuk sesaat, dia juga tertarik dengan apa yang diceritakan Sania Dingley kepadanya tentang masa lalu. Jadi, dia terpuruk setelah itu. Sania Dingley mencibir, tidak peduli di industri mana, mereka suka bersatu, sutradara yang menyukai seni dan tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel. Dia secara bertahap disingkirkan oleh orang-orang munafik itu. Juana Jansen pandai menari. Meskipun dia memiliki temperamen yang buruk, dia selalu bisa mencapai kesepakatan dengan orang-orang itu dalam hal kepentingan. Tidak ada ketegangan tentang siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Sania Dingley memikirkan masa lalu dan merasa sangat bersalah. Saat itu, saya dimanipulasi oleh Juana Jansen. Bahkan jika saya mengetahui cerita di dalamnya, saya tidak dapat membantunya. Aku masih berhutang maaf padanya. Zara Xavier juga sedikit sedih, mengapa semua orang baik yang mencintai seni dirugikan oleh orang jahat. Saudari Sania, Anda dan sutradara yang sama-sama tidak bersalah. Anda diperlakukan seperti ini hanya karena Anda tidak cocok dengan mereka.
Apakah masih ada harapan untuk industri hiburan? Tatapan Sania Dingelih sangat dalam saat dia menjilat bibirnya yang kering. Dia berkata dengan lembut, oleh karena itu, kita harus bekerja sama dan memberitahu orang-orang bahwa yang salah selalu salah. Tidak peduli berapa banyak petak yang mereka miliki, mereka tidak dapat menyembunyikan cahaya emas. Zara Xavier menyadari bahwa Sania Dingelih tiba-tiba bertanya tentang sutradara yang bukan karena penasaran tetapi karena dia punya ide. Dia segera bertanya, Saudari Sania, apakah direktur yang masih dapat membantu kami sekarang? Bukan karena Zara Xavier meremehkan orang, tetapi direktur yang sedang dalam masalah sekarang. Dengan cerita mendalam seperti itu, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan menyalahkan Saudari Sania. Sania Dingelih tersenyum, dia akan melakukannya. Kita semua tahu dia tidak akan cocok dalam lingkaran ini bahkan tanpa aku. Orang-orang itu tidak akan mentolerirnya. Karena itu masalahnya, mengapa kita tidak membatalkan semua peraturan industri omong kosong mereka yang tidak terucapkan dan membuat peraturan kita sendiri. Bab 87 Yin. Zara Xavier masih tidak mengerti. Tetapi meskipun dia keluar untuk membantu kita sekarang, identitas dan posisi seperti apa yang dia miliki? Apakah ini akan berguna? Sania Dingelih mengangkat tangannya dan menunjuk ke kontrak yang baru saja diletakkan Zara Xavier di meja kopi. Kami telah membatalkan semua kontrak yang ditandatangani Huana Yansen di belakangku. Sampai batas tertentu, dapat dibuktikan bahwa saya tidak mengambil inisiatif untuk menerima sampah-sampah itu, tetapi Huana Yansen yang memaksanya masuk. Zara Xavier mengangguk. Ya, untungnya kami bertindak cepat. Jika masalah ini terungkap, sudah terlambat untuk membatalkan kontrak. Zara Xavier mengikuti alur pemikiran Sania Dingelih. Mereka sekarang fokus menyerang Saudari Sania sehingga kamu bersedia terjun ke lubang kelinci dan merayu sutradara sendiri untuk menggunakan aturan tak terucapkan untuk mencapai puncak. Pertama-tama kita dapat menggunakan kontrak yang dibatalkan di tangan kita untuk membuktikan bahwa semua ini ditandatangani oleh Huana Yansen secara pribadi, tetapi ini masih belum cukup. Penjelasannya tidak cukup penting. Itu terlalu tipis. Ada yang bilang, Saudari Sania, mempercayakan Huana Yansen untuk menandatangani kontrak terlebih dahulu, lalu merayu mereka, kecuali. Kecuali ada sutradara yang dipaksa menandatangani kontrak oleh Huana Yansen, yang tidak mau, yang kini hidup dalam kemiskinan, penuh kebencian, dan bersedia tampil dan bersaksi untuk saya. Orang ini bisa menjadi direktur yang. Sania Dingelih melanjutkan kata-kata Zara Xavier dengan perlahan. Itu benar. Zara Xavier berteriak kaget. Dia segera menemukan kontrak direktur yang di antara tumpukan kontrak dan memeriksanya dengan cermat. Dia baru menyadari apa yang tidak dia sadari ketika dia baru saja memutuskan kontrak. Dia baru saja mendengar Saudari Sania mengatakan bahwa sutradara yang paling baik dalam membuat film menegangkan, tetapi kontraknya dengan Huana Yansen adalah drama idola yang buruk. Dia melihat dengan cermat kontraknya dan melihat bahwa kontraknya berantakan. Sekali melihat, dan dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Namun Zara Xavier tidak tahu apa yang salah dengan benda itu. Sania Dingelih menunjuk ke kontrak, ini adalah akun yang kacau. Tidak jelas bagaimana berbagai unit tersebut dibagi dan bagaimana remunerasi dibentuk. Terlebih lagi, berdasarkan kepribadian Huana Yansen, apakah dia akan berbelas kasihan kepada direktur yang? Apakah dia akan memberi direktur yang uang sebanyak itu? Zara Xavier adalah seorang pelajar di bidang ini. Ketika dia mendengar pertanyaan Sania Dingelih, alarm berbunyi di kepalanya, kecuali ini adalah kontrak Yin Yang. Huana Yansen diam-diam menandatangani kontrak dengan direktur dan mengambil uangnya. Kemudian, dia menyimpan kontrak ini dan menyembunyikannya dari publik. Semakin Zara Xavier memikirkannya, semakin dia merasa bahwa inilah masalahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Huana Yansen telah menyebabkan banyak masalah bagi sutradara yang saat itu. Tidak ada alasan baginya tiba-tiba ingin bekerja sama dengannya lagi. Kecuali dia masih ingin memeras sejumlah uang dari sutradara yang dan memaksanya menandatangani kontrak Yin Yang sehingga dia bisa membuat drama buruk darinya. Kehidupan direktur yang sangat menyedihkan, tetapi dia hanya bisa menanggungnya tanpa daya. Untung dia bisa mendapatkan uang di bawah bimbingan Huana Yansen. Dia hampir tidak bisa mencari nafkah. Sania Dingelih menghela nafas lega, seharusnya begitu. Tapi sutradara yang bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah menodai seni di hatinya. Jadi jika Anda mendatanginya untuk membatalkan kontrak, tentu dia akan senang. Dia hanya menginginkan kompensasi karena melanggar kontrak. Zara Xavier merasa ini terlalu luar biasa.
Dia tidak menyangka sutradara yang tidak dikenal di antara banyak kolaborasi memiliki cerita mendalam seperti itu. Direktur yang mungkin sangat membantu. Jika dia dapat membuktikan bahwa Huana Yansen dan direktur secara pribadi telah menandatangani kontrak Yin Yang yang tidak sesuai dengan kontrak yang ada di tangan Sania Dingli, itu berarti Huana Yansen menggunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadi. Tidak ada yang tahu kontrak seperti apa yang ditandatangani Huana Yansen dengan para direktur di kontrak lain atau perjanjian lisan apa yang ada di sana. Apa perbedaan antara ini dan menjual Sania Dingli kepada para direktur itu? Siapa yang sebodoh itu memberi Huana Yansen 1 sen ekstra? Huana Yansen hanya bisa menggunakan Sania Dingli di bawahnya untuk menukarnya. Dengan cara ini, tangan sutradara Wang pada Sania Dingli di lokasi syuting kemungkinan besar dilakukan di bawah persetujuan Huana Yansen. Mungkin ini juga merupakan kesepakatan tidak tertulis dalam kontrak Yin Yang mereka. Zara Xavier diliputi emosi. Dia tiba-tiba merasa berada di ambang kesuksesan. Zara Xavier mengajukan diri, "Saudari Sania, saya akan menghubungi Direktur Yang. Saya pasti akan meyakinkan dia. Serahkan padaku." Sania Dingli awalnya berencana melakukan hal yang sama. Dia mengangguk, "Bantu aku mengiriminya pesan. Katakan padanya bahwa di masa lalu, kita berada dalam situasi di mana orang berada di talenan, dan saya adalah daging di talenan. Meski tahu ada hantu, kami hanya bisa berbaur. Namun, langit akan selalu bersinar. Kami akan lihat apakah kamu berani mengeluarkan seluruh kemampuanmu dan memberikan yang terbaik." Mata Zara Xavier berbinar. Dia merasa perkataan saudari Sania berbeda dari yang lain. Dia sangat bersemangat sehingga dia bersiap untuk mencari Direktur Yang. Bab 88 memecahkan simpul di hatinya. Namun, Zara Xavier berjalan ke pintu dan ragu-ragu sejenak. Dia kemudian bertanya, "Saudari Sania, jika kotoran Huana Yansen teratasi, tidak akan mudah bagi Wanson Dingli untuk menangkapmu. Namun, kita tetap harus mencegahnya melompati tembok dengan putus asa. Pernahkah Anda memikirkan cara menghadapinya?" Zara Xavier punya jawaban di dalam hatinya, tapi dia merasa itu terlalu berlebihan, jadi dia mau tidak mau bertanya pada Sania Dingli. Sudut mulut Sania Dingli bergerak-gerak. "Bukankah besok hasil tes darahnya akan keluar? Wanson Dingli tidak perlu khawatir tentang apapun. Benar saja, mereka masih harus mengandalkan tes darah." Zara Xavier melihat sudut mulut Sania Dingli yang melengkung. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia merasa getir. Saudari Sania pasti merasa tidak enak. Tidak peduli seberapa brengseknya dia, jika dia dapat membuktikan bahwa Wanson Dingli bukanlah ayah kandung saudari Sania, maka saudari Sania tidak akan memiliki keluarga. Meskipun lebih baik tidak memiliki keluarga, emosi manusia itu rumit. Bahkan dia merasa sulit untuk menerimanya, apalagi saudari Sania. Zara Xavier tersenyum kaku dan mencoba menghibur Sania Dingli. Bagaimana jika hasilnya besok menunjukkan bahwa mereka adalah orang tua kandung saudari Sania? Kami hanya menebak-nebak. Namun, Sania Dingli menggelengkan kepalanya. Ini bukan dugaan. Aku merasa darah yang mengalir di tubuhku tidak sama dengan darah mereka. Mereka terlalu kotor. Aku muak. Zara Xavier hampir menangis. "Saudari Sania, apakah kamu baik-baik saja? Saya tidak ingin tes darah besok menunjukkan bahwa Anda adalah putri mereka. Ini bukan hanya rencana kami. Orang seperti itu tidak bisa melahirkan anak perempuan sepertimu, Kaksan. Anda luar biasa. Mereka sama sekali tidak pantas untukmu." Zara Xavier takut Sania Dingli merasa tidak nyaman dan ingin menghiburnya. Namun, pada akhirnya, dia mulai terisak, "Bukankah lebih baik? Setelah memutuskan hubungan dengan mereka, kami dapat menemukan orang tua kandung Anda. Mereka akan senang mengetahui bahwa putri mereka sangat luar biasa. Mereka akan sangat mencintaimu." Sania Dingli merasakan gelombang kepahitan di lubuk hatinya. Sudut mulutnya bergerak-gerak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Zara Xavier melihat ekspresi Sania Dingli masih salah dan sedikit cemas. Dia tidak tahu apakah dia telah mengatakan hal yang salah. Dia segera berkata, "Tidak masalah meskipun kamu tidak memiliki orang tua." "Tidak, maksudku, apakah kamu memiliki orang tua atau tidak, saudari Sania, aku akan memperlakukanmu sebagai saudara perempuanku. Kita bisa menjadi atasan dan bawahan, kita bisa menjadi teman, dan bahkan kita bisa menjadi keluarga." Zara Xavier sepertinya sudah mengambil keputusan. Wajah kecilnya memerah, seperti siswa sekolah dasar yang sedang bersumpah.
Dia berdiri di depan pintu dan melihat ke arah Sania Dingeli. Saya tahu bahwa apa yang saya katakan mungkin sedikit tidak tahu malu, tetapi saya pikir saya tidak akan pernah mengkhianati Sister San. Selama kamu tidak keberatan denganku, aku akan selalu menjadi keluargamu. Anda tidak sendiri. 1. Sania Dingeli menatap kosong ke arah Zara Xavier yang tampak serius. Dia merasakan arus hangat di hatinya. Kepahitan dan keluhan yang ditimbulkan oleh skandal malam ini langsung terobati. Itu benar. Tidak peduli seberapa tenang dan tenangnya Sania Dingeli, tidak peduli seberapa pintar dia, masih banyak emosi negatif di hatinya. Justru karena dia telah mengalami 2 masa kehidupan, Sania Dingeli sangat kelelahan karena kebencian yang luar biasa. Dia baru berusia 20-an, seperti orang tua yang akan meninggal. Dia menyaksikan dengan dingin orang-orang yang telah menyakitinya lagi menggunakan trik buruk yang sama seperti sebelumnya untuk menyakitinya. Dia bertarung dengan mereka dalam pertarungan kecerdasan dan keberanian, dan pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan kebosanan dan kesepian yang tak ada habisnya. Dia hanya mengandalkan kebenciannya pada keluarga Dingeli untuk menjaga semangatnya setiap hari. Namun betapa bahagianya orang-orang yang hidup dalam kebencian. Tapi saat ini, pikiran Sania Dingeli berubah. Ya, hidup ini berbeda. Dia menjaga Zara Xavier di sisinya dan memiliki uang untuk membuka perusahaan manajemen dan merekrut lebih banyak artis. Dia telah terlahir kembali. Dalam waktu singkat, hidupnya berubah. Dia bisa menciptakan masa depan baru. Depresi yang dirasakannya selama berhari-hari seakan hilang seketika. Tentu saja kebenciannya tidak akan pernah hilang, tapi di saat yang sama, dia juga bisa dipenuhi dengan cinta seumur hidup. Zara Xavier benar. Meski dia tidak punya keluarga sungguhan, dia masih bisa punya pasangan lain. Mereka semua bisa menjadi keluarga satu sama lain. Sania Dingeli tersenyum cerah. Simpul di hatinya telah terbuka, dan senyumannya menjadi cerah dan indah. Zara Xavier, tentu saja, kamu bisa menjadi keluargaku. Mari kita, sebagai saudari, bergandengan tangan dan menghancurkan dunia yang kacau ini. Kami akan membangun kerajaan hiburan kami. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Meski kesalahpahaman dan hinaan di dunia luar sempat menimbulkan kehebohan, keduanya memiliki keyakinan pada diri sendiri saat ini. Mereka tidak lagi bingung dan bingung. Bab 89 Penggemar. Zara Xavier tidak ragu-ragu lagi. Meskipun belum terlambat, dia segera keluar mencari direktur yang. Sania Dingeli juga tidak tinggal diam. Dia pergi ke platform dan memasuki grup penggemar untuk menenangkan emosi penggemar. Setelah hal seperti itu terjadi, dampaknya terhadap kelompok penggemar bisa dibayangkan. Sudah ada beberapa orang yang ingin menjaga Sania Dingeli. Pada saat seperti ini, lebih penting untuk menjaganya. Teori tentang orang yang murni menjadi murni secara alami benar. Namun, hal itu tidak terlalu bisa diterapkan di industri hiburan. Percuma jika mereka tidak bisa melindungi penggemarnya dengan baik, meski kebenarannya terungkap suatu hari nanti. Suasana hati para penggemar beberapa hari ini seperti roller coaster. Suatu saat seperti tahun baru, dan saat berikutnya seperti festival Qingming, hari menyapu makam. Beberapa fans sangat mempercayai Sania Dingeli, tapi mereka marah. Noda konyol ini begitu berlebihan hingga menjengkelkan. Mereka sangat marah dan mengutuk orang-orang yang memfitnah Sania Dingeli. Beberapa penggemar tenggelam dalam keraguan dan kebingungan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dan mau tidak mau mengucapkan kata-kata yang mengecewakan. Alhasil, grup penggemar pun terpecah menjadi beberapa grup. Pada awalnya, mereka dapat berdiskusi untuk mengendalikan komentar tersebut, tetapi kemudian, tidak ada yang tahu kapan komentar tersebut menjadi tidak terkendali. Kelompok itu segera mulai mengumpat dan berdebat. Sania Dingeli tidak memiliki tim sekarang, dan Zara Xavier sedang sibuk membatalkan kontrak, sehingga para penggemar tidak dapat menemukan siapapun untuk menanyakan detail masalah ini. Mereka hanya bisa menebak dan menyangkal satu sama lain. Beberapa penggemar lama yang berwibawa mencoba memuluskan segalanya, tetapi efeknya juga tidak bagus. Sania Dingeli kemudian muncul dan diam-diam mengirimkan emoji pelukan. Spam dan pertengkaran yang terus-menerus dari para penggemar mereda. Seolah membeku, ada jeda 5 detik. Tiba-tiba, pesan yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti orang gila. Sebelum Sania Dingeli dapat melihat dengan jelas, lebih banyak pesan muncul. Para penggemar menjadi gila. Tulang punggung mereka, Sania Dingeli, datang secara pribadi. Sania Dingeli tersenyum, dia dengan lembut menekan pesan suara. Halo semuanya.
Saya Sania Dingeli. Saya minta maaf. Aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku dan mengkhawatirkan kalian. Berhentilah berdebat. Aku harap hari ini kamu bahagia karena aku. Sayangnya terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Kalian telah menderita bersamaku. Segera setelah Sania Dingeli mengirimkan pesan suara, para penggemar mendengar suara lembut dan akrab dari idola mereka dan langsung merasa terhibur di hati mereka. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak menderita dan akan selalu bersama Sania Dingeli. Banyak yang merasa cemas dan segera bertanya, "Saudari Sania, apa yang terjadi? Cepat jelaskan. Itu tidak mungkin benar, kan?" Kelompok itu langsung terdiam, dan semua orang diam-diam menunggu jawaban Sania Dingeli. Sania Dingeli mengatur kata-katanya dan menjawab, "Benar, itu tidak mungkin benar. Saya tidak pernah merayu direktur manapun. Aturan yang dipahami bahkan lebih konyol lagi. Jika bukan karena manajer saya sebelumnya yang memaksa saya tidak akan bisa berakting dalam drama seperti itu." Dia kemudian mengirim pesan lain, "Percayalah, tahanlah untuk 1 malam lagi. Jangan berdebat dengan penggemar dan simpatisan lain. Saya akan memberi Anda penjelasan. Bersikaplah baik, oke?" Sania Dingeli terlihat manis di luar, tetapi suaranya lebih mirip suara kakak perempuan. Pada saat ini, dia berbisik dengan nada yang sangat lembut, membujuk para penggemar di grup hingga mereka kehilangan amarahnya. Mereka menyukai Sania Dingeli sejak awal, bagaimana mereka bisa menahan kata-kata penghiburan dari Sania Dingeli. Beberapa penggemar dengan bersemangat mengirimkan beberapa pesan secara berurutan. "Kakak menasihatiku untuk patuh. Ah, saya akan patuh. Kakak San, aku sangat mencintaimu." Seorang penggemar lama keluar untuk mengungkapkan pendiriannya. "San, aku lebih tua dan menyukaimu selama bertahun-tahun. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa saya telah melihat Anda tumbuh dewasa. Saya tahu Anda sering kali tidak bahagia. Beberapa hari ini, melihat perubahanmu, aku khawatir dan bersyukur. Jangan khawatir, jika kamu tidak patah, kamu tidak akan berdiri. Jangan melihat ke belakang. Tidak peduli seberapa banyak mereka menjelek-jelekkan Anda, jangan pedulikan. Berjalanlah ke depan dengan langkah besar. Kami akan selalu mengikuti di belakangmu." 1. Setelah itu, beberapa penggemar setuju. Mereka semua berkata bahwa mereka akan patuh dan Sania Dingeli tidak perlu khawatir. Sania Dingeli melihat ke layar dengan penuh dukungan dan pengakuan padanya. Dia merasakan perasaan masam di hidungnya. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang yang mencintainya? Di masa lalu, dia pernah disiksa dan ditindas oleh Wanson Dingeli dan Huana Yansen. Hatinya penuh dengan pencapaian prestasi yang lebih tinggi untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan. Dia tidak memiliki konsep penggemar. Namun, kini ternyata ada kelompok yang diam-diam mendukungnya, memperhatikan ketidakbahagiaannya, dan akan mengubah suasana hatinya seiring dengan kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraannya. Mereka telah memberikan waktu, tenaga, dan uang tetapi tidak pernah meminta apapun darinya. Dia hanya peduli untuk mencari perasaan palsu dan jahat dari keluarga Dingeli, tapi dia mengabaikan hal paling berharga di dunia. Penggemar bukanlah orang asing bagi selebriti, juga bukan alat yang mengandalkan angka untuk menghasilkan uang. Mereka juga bukan orang bodoh yang akan menipu dan mengkhianati secara sembarangan. Ini adalah jalan dua arah, jalan dua arah. Bab 90 dia setuju. Tentu saja, ada beberapa pengecualian dalam basis penggemar yang begitu besar. Saat fans lain menyatakan dukungannya kepada Sania Dingeli, mereka menyela dengan sinis. "Saya tidak akan membelinya. Itu palsu. Katakan saja beberapa kata baik, dan orang-orang akan mempercayai Anda. Jika Anda punya bukti, beritahu kami dulu. Apa menurutmu membiarkan orang dimarahi karenamu itu menyenangkan?" Sania Dingeli membaca pesan itu lama sekali. Kata-kata, "karena kamu," sedikit menyakiti Sania Dingeli. Kata-kata dan tindakan penggemar tersebut tidak pantas, bintang-bintang bisa difitnah di mana saja. Itu mungkin menghancurkan seorang selebriti. Tetapi jika reputasi seorang selebriti buruk dan mereka melakukan kesalahan, para penggemar tidak akan bisa mengangkat kepala mereka keluar. Mereka bahkan tidak berani memarahi orang. Tidak ada yang mengejar selebriti untuk diintimidasi. Gara-gara dia, fans lain pasti sering mengejeknya. Namun, meski Sania Dingeli merasa kasihan pada para penggemarnya, dia tahu dia tidak bisa berkata terlalu banyak. Ada banyak orang di grup itu.
Meskipun mereka telah melalui banyak lapisan penyaringan ketika memasuki grup, tidak dapat dihindari bahwa akan ada anti-fans atau agen yang menyamar. Hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Beberapa penggemar tidak takut ketika mereka menjadi gila. Jika rencananya bocor dan Huana Yansen memikirkan cara lain, itu tidak akan sia-sia. Oleh karena itu, meskipun Sania Dingley tahu para penggemarnya khawatir, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya merasa sedikit bersalah. Setelah mengetik beberapa baris, dia merasa itu tidak pantas, jadi dia menghapusnya dan mengetik ulang. Setelah bolak-balik beberapa kali, dia masih tidak tahu harus berkata apa. Namun, fans lainnya tidak tahan lagi dan langsung membalas, "Siapa yang memaksamu?" Semua orang ingin menyukai Sania Dingley dan percaya padanya. Anda dapat keluar dari grup jika memiliki pemikiran lain atau merasa dirugikan. Jangan ganggu moral pasukan di sini. Kemudian, mereka mengganti topik dan menghibur Sania Dingley, "Sayang, jangan lihat ini. Kami bisa mengerti. Tidak apa-apa jika Anda merasa waktunya sudah tiba. Selama Anda memberi perintah, kami akan menyapu internet. Aku juga menyukaimu selama bertahun-tahun. Saya membeli poster Anda ketika saya masih di sekolah. Sekarang aku sudah mendapatkan uang, aku akan membelanjakan semuanya untukmu, sayang. Kalau terpaksa, saya akan beli puluhan ribu troll internet. Aku akan pergi bersama mereka." Sania Dingley tertawa terbahak-bahak. Orang ini memiliki pemikiran yang sama dengan Zara Xavier. Mereka berdua ingin mengeluarkan uang untuk membelikannya pasukan troll dan menjadikannya sebagai simpanan mereka. Bagusnya, Sania Dingley tahu bahwa meskipun dia tidak berhasil mendapatkan pekerjaan bagus dari Huana Yansen selama bertahun-tahun, dia masih cukup beruntung telah meninggalkan para penggemar yang penuh kasih ini. Setelah beberapa hari pembaptisan, rasanya seperti gelombang besar penggalian emas, yang tertinggal semuanya adalah penggemar berat. Tidak diragukan lagi, mereka adalah aset berharga untuk perkembangannya di masa depan. Mereka yang tetap tinggal setelah mengalami badai dan ombak tahu bagaimana bisa tinggal bersamanya untuk waktu yang lama. Dia akan memiliki sekelompok penggemar setia. Bagi mereka, dia tidak boleh jatuh, dia harus membawa mereka ke puncak industri hiburan untuk melihat pemandangan terindah. Hanya dengan begitu dia tidak akan kecewa malam ini. Sania Dingley perlahan menjawab, "Kalian adalah hadiahku yang paling berharga. Saya akan menghargainya. Saya telah bekerja keras dan tidak akan membiarkan kalian kehilangan muka lagi. Jangan memarahi orang lain lagi. Beristirahatlah lebih awal. Sampai jumpa besok." Setelah dia mengatakan itu, dia ragu-ragu untuk beberapa saat tetapi masih tidak tahan untuk meninggalkan grup. Dia diam-diam mengintip ke layar dan melihatnya dengan penuh perhatian, mencoba melihat semua akun penggemar di grup dan menghafal nama online mereka. Rombongan masih asyik berdiskusi, namun tidak lagi ekstrim. Ada yang masih memikirkan apa yang baru saja dikatakan Sania Dingley, dan ada pula yang sudah bercanda dan mengobrol di grup. Sania Dingley telah berkata, "Percayalah padanya dan jangan bertengkar." Kemudian mereka akan patuh dan menunggu Sania Dingley memberi instruksi kepada mereka ketika dia punya uang dan kekuatan untuk membayarnya. Mereka akan melampiaskan amarah mereka dan membunuh semua pembenci yang cacat mental itu. Sania Dingley diam-diam menemani para penggemarnya dan memeriksa akun mereka, mengingat hangatnya masa-masa sulit ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, hari sudah larut malam. Sania Dingley begitu fokus sehingga dia lupa berjalannya waktu. Zara Xavier bergegas kembali. Begitu dia masuk, dia tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hatinya. Dia melompat-lompat di depan pintu dan berkata, "Saudari Sania." Dia setuju. Dia setuju. Karena hari sudah larut malam, dia tidak berani berteriak keras-keras. Zara Xavier menekan suaranya karena kegirangan. Dia bahkan tidak tahu di mana tangan bahagianya berada. Sania Dingley tidak terkejut saat mendengar hasilnya. Itu hanya sesuai ekspektasinya. Tapi apapun yang terjadi, masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Pada akhirnya, dia untuk sementara meletakkan batu besar di hatinya dan merasa jauh lebih santai. Sania Dingley memandang Zara Xavier yang bahagia, yang seperti seekor burung dan tersenyum. "Zara Xavier, bagus sekali. Anda telah melakukan perbuatan baik.